Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami mau wisata religi ke Makam Sunan Muria Kudus. Makam Sunan Muria merupakan salah satu bukti arkeologis yang berkenaan dengan masa awal perkembangan Islam di Jawa, khususnya di wilayah Kudus, Pati, dan sekitarnya. Kompleks Makam Sunan Muria berada pada ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut. Sunan Muria adalah salah satu tokoh sentral dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa dan tergabung dalam kelompok Wali Songo. Lokasi Makam Sunan Muria terletak di puncak Gunung Muria, tepatnya di Desa Colo, Kecamatan Dawe, dengan ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Untuk yang akan naik kendaraan umum, bisa naik dari Terminal Kudus. Jalannya lebar dan beraspal mulus. Jarak Makam Sunan Muria di Gunung Muria ini dengan ke kota Kudus hanya sekitar 19 km dengan waktu tempuh 2 jam berkendaraan roda 4. Untuk mencapai tempat peristirahatan terakhir dari Putra Sunan Kalijogo bersama Dewi Saroh binti Maulana Ishak ini, tersedia 2 pilihan, berjalan kaki dengan memanjat tangga atau naik ojek dengan ongkos 10.000 per orang. Ini kami menyusuri jalan Punggung Muria. Karena kendaraan roda 4 tidak bisa sampai ke atas, perjalanan ke Makam Sunan Muria harus disambung dengan ojek. Alhamdulillah, di sini transportasi ojek sudah dikelola secara baik dan bahkan pengendaranya memakai seragam khusus warna ungu. Tapi ingat, bahwa naik ojek menuju makam Kanjeng Sunan Muria perlu sedikit keberanian. Di samping motornya memang berjenis sport, Honda Mega Pro atau Versa, jalan menuju puncak Sunan Muria cukup menantang. Di ujung perjalanan, kita akan bertemu dengan gerbang retribusi. Harga tiket masuk per orang Rp2.000. Untuk kendaraan roda 2, lokasi makam sesungguhnya masih berjarak sekitar 2 km dari pintu masuk. Saat mau sampai, kita akan menemukan jalan mengecil, terjal, berkelok-kelok dengan jurang curam di sebelah kiri. Belum lagi abang ojeknya yang merasa akrab dengan medan dan menganggap ia seperti di area balap. Atau mungkinkah seperti yang diceritakan dalam sejarah bahwa Raden Umar Said lebih suka hidup di tempat terpencil dibandingkan tempat ramai? Di tempat seperti ini, beliau lebih leluasa mendalami ilmu agama, mengajarkan kepada penduduk, bahkan juga mencontohkan bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Ini kami sudah sampai di parkiran. Kami berangkat jam 6 dan sampai jam 7. Di area makam masih sepi. Berhubung kami datangnya kepagian dan ini bulan puasa, hanya ada beberapa pengunjung yang datang. Pas kebetulan hari ini ada perbaikan dan renovasi bangunan. Yang biasanya tempat ini selalu dipadatin oleh peziarah yang datang untuk berziarah. Untuk sampai ke makam di Gunung Muria ini, kita perlu berjalan kaki sedikit lagi. Berhubung ini masih pagi banget, jadi toko aksesoris masih pada tutup dan belum buka, teman-teman. Pas kebetulan ada renovasi pintu masuk makam, kita melewati belakang. Dan ini kami mampir dulu di masjid ya, teman-teman. Setelah dari masjid, kami melanjutkan lagi ke arah makam. Dari bawah tangga ini belok ke kanan, ada tulisan dan panah menuju ke arah makam. Di sini sandal pengunjung harus dilepas ya, teman-teman. Jika hari biasa dan ramai, sandal pengunjung harus dilepas, dimasukkan ke dalam kantong dan dibawa masuk ke dalam. Di sini juga ada yang menjual plastik sandal. Ini kami sudah selesai dari makam. Kami mau lihat-lihat pemandangan dulu dari atas. Saat kita sudah selesai dari makam, kita sudah menemukan salah satu toko souvenir yang mulai buka. Ini kita sudah selesai dan mau turun tangga. Untuk ziarah Sunan Muria Kudus ini, ada beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan. 1. Para tamu dimohon agar berperilaku dan berbusana sopan. 2. Melepas dan membungkus sandal atau sepatu demi kerapian dan kebersihan serta keamanan. Dan ini kami mau menuju ke arah parkiran dan kami melanjutkan ziarah ke Makam Sunan Kudus. Berhubung ini masih pagi, suasananya masih sejuk banget, teman-teman. Walaupun jalannya sempit, terjal dan berbelok-belok, ini pemandangannya bisa menenangkan pikiran, teman-teman. Hehe. Melewati jalan ini,
harus fokus dan berkonsentrasi penuh karena di pinggir jalan ini jurang teman-teman. Ini kita sudah mulai nyaman dengan jalannya karena sudah melewati jalan terjal dan berbelok-belok. Akhirnya lega juga teman-teman. Ini sejuk banget, udara pegunungan dan jalan lebar. Wali Songo adalah ulama yang beranggotakan 9 orang dan masing-masing memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, termasuk di Jawa. Sesuai dengan namanya, Sunan Kudus adalah seorang wali yang melakukan dakwah di daerah Kudus. Ini kita sudah sampai di parkiran Menara Kudus. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu peninggalan sejarah sebagai bukti proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Masjid ini tergolong unik karena desain bangunannya yang merupakan penggabungan antara budaya Hindu dan budaya Islam dan telah menghasilkan sebuah bangunan yang tergolong unik dan bergaya arsitektur tinggi, yaitu sebuah bangunan masjid namun dengan menara dalam bentuk candi dan berbagai ornamen lainnya bergaya Hindu. Menurut sejarah, Masjid Menara Kudus didirikan oleh Sunan Kudus, yaitu Jafar Shodiq. Sunan Kudus adalah salah satu ulama yang tergabung dengan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Jafar Shodiq. Beliau adalah putra Sayyid Utsman Haji dengan Siti Syariah yang merupakan putri Sunan Ampel. Sunan Kudus lahir dari keluarga bangsawan Demak. Jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali. Sebelum meninggal, ayahnya merupakan panglima kerajaan Demak. Setelah itu, Jafar Shodiq menggantikan peran ayahnya sebagai panglima dan memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Selain menjabat sebagai panglima, beliau juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak dan menjadi hakim di kerajaan tersebut. Mengutip dari buku sejarah kebudayaan Islam, Jafar Shodiq sempat pindah ke Tajuk ketika adanya perselisihan internal di kerajaannya. Selama beliau di Tajuk, beliau tidak terjun ke politik dan fokus penyebaran agama Islam. Strategi dakwahnya adalah seni dan budaya. Sejak saat itu, Jafar Shodiq dikenal dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus pengembangan dakwahnya melalui alkulturasi budaya dan akhirnya diterima masyarakat. Terima kasih sudah nemenin kami di wisata religi Kudus.